menambah wawasan keislaman. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian kitab Tafsir Al-Hikam, ini pertemuan yang ke-20 kalau salah, setelah 2 minggu, hampir 2 minggu ya. Kita semua break, rehat karena Ustadz kita sedang ke Turki. Karena itu kita pagi hari ini juga berharap ada oleh-oleh cerita dari Turki, barangkali nanti diceritakan sekelumit, kita juga rindu cerita dari Turki seperti apa, barangkali kita nanti juga bisa ke sana, semoga. Itu Ustadz, Amin. monggo kami persilahkan kajian dimulai. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin Sayyidil awalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfu bi anna ta'na wa ta'un wasair anwa bala'i yaquni Allah ya man amar bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyin al-mab'uts rahmatil alamin salatan tufarrij biha ma min muridina dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika ali afdhalus salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni bil ilmi ladunni wal mashrab al hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani dan rohani, sehat insyaallah ya, ekonomi juga, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa pergi ke tanah suci Makkah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak ya, diberikan kesempatan bisa berziarah dan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini kita akan melanjutkan ya, kitab Al-Hikam, yaitu pada hikmah yang ke-22, di mana hikmah yang ke-22 ini sangat pendek tapi penuh dengan makna, di mana Ibnu Athaillah Askandari pada pertemuan sebelumnya membahas bahwasanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu sudah memberi kita segala apa yang kita inginkan, bahkan yang tidak inginkan pun, yang kita tidak inginkan pun Allah sudah memberi. Apa itu? Nafas,
apa itu bisa merasakan nikmat makan dan minum, bisa enak tidur, enak makan, dan semuanya kita tanpa meminta Allah sudah memberi kepada kita. Tapi kita masih sering meminta-minta dan itu bertanda bahwa kita itu tidak punya etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih kelanjutan pada hari ini dan kita akan baca. Namun sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء المرسلين بأن الله يؤتي درجات في الجنة وينفعنا بأسراره وأنوار في الدين الدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتفعل على ملتهم ويصور في زمرتهم في خير ولطف مصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع شيخنا معلم رب روحنا السيد محمد علي مالكي شبد الفطارات شيخ محمد باكر الباكستان على أصوابنا شيخ محمد بشير أحمد حاج أبو سؤال إدرو باكر مولانا السيد محمد أكرم محمد يا فاضل جميع الأولياء الأحياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Untuk kita yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan sehat jasmani rohani, Allah cukupkan rezeki untuk kita semua, dan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu Allah berikan kemudahan, kelancaran, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, insya Allah manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk kita yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk pergi haji. Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Allah berikan kepada kita panjang umur, bisa mendapatkan bulan suci Ramadan, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Al-Fatihah. Untuk penulis kitab ini Al-Fatihah ila Ahmad bin Atha al-Iskandari wa ila hadratul Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. قال رحمه الله ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. Ma min nafsin, pada setiap desahan nafas seorang hamba,
Jadi kalau kita hidup itu kan yang paling berarti pada diri kita adalah nafas. Nafas yang keluar masuk, ya, itu namanya desahan nafas yang keluar masuk setiap hari. Nah, nggak tahu berapa nafas yang keluar pada setiap saat dan setiap waktu. Pada setiap desahan nafas yang keluar dari diri seorang hamba, terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Jadi kita bernapas telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita bisa bernafas, maka yang paling pertama kali yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu menjadi bukti bahwa kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang bangun tidur itu pertama kali yang harus diucapkan itu adalah alhamdulillah. Bangun tidur itu yang pertama kali kita ucapkan itu bukan apa-apa, tapi alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidur, ya, ketika kita tidur kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu bangun tidur masih bisa bernafas, maka setiap nafas yang keluar akan menjadi ibadah karena tidur kita adalah niatnya ibadah. Begitu bangun tidur kita bisa bernafas, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu nikmat. Jadi ma min nafsin tubdi illa walau qadrun fika yumdihi. Pada setiap nafas yang keluar dari diri seorang hamba terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya dan mulianya orang tatkala dia itu bernafas, di situ ada, ya, ada kalimat thayyibah, ada nikmat, yaitu apa? Nikmat iman, Islam. Alhamdulillah. Setiap nafas yang keluar kita memuji Allah. Setiap nafas yang keluar kita itu mensucikan Allah. Setiap nafas yang keluar kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah nikmat. Ma min nafsin tubdi illa walau qadrun fika yumdihi. Jadi kita ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang keluar itu nilainya ibadah. Nah, karena nilainya ibadah, insya Allah kita akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min nafsin tubdi illa walau qadrun fika yumdihi. Oleh karena itu kita hidup ini sebenarnya tidak lama, yaitu 24 jam. Karena 24 jam maka kita pasti akan menghadapi berbagai hal dalam 24 jam. Kalau kita hitung, ya, 24 jam itu tidurnya berapa jam, kemudian taatnya kepada Allah berapa jam, kemudian ujiannya berapa jam, nikmatnya berapa jam, maksiatnya berapa jam, itu kalau kita hitung itu ada. Nah, nanti yang bisa menghitung dan kita bisa melihat itu nanti di akhirat. Itu setiap hari ya, kita akan punya perilaku, punya kegiatan, itu nanti akan ditombol oleh malaikat, klik akan keluar. Jam sekian itu ingat kepada Allah, jam sekian itu maksiat, jam sekian itu zikir, jam sekian itu makan. Itu ada semua. Kita mungkin nggak bisa, ya, menghitung. Nah, oleh karena itu nafas yang keluar kalau bisa itu di situ ada ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu adalah baik untuk kita. Jadi sekali lagi, ma min nafsin tubdihi illa walau qadrun fika yumdihi. Pada setiap desahan nafas yang keluar terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan. Nafas itu tanda hidup seorang hamba. Bernafas bagi seorang makhluk hidup adalah sesuatu yang paling penting. Ya, karena orang bernafas tandanya hidup. Kalau tidak ada nafasnya, berarti tidak ada kehidupan. Maka tidak ada yang lebih penting dan berharga bagi seorang hamba melebihi nafas. Bahkan lebih berharga dari dunia dan isinya. Kalau orang masih hidup itu kan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita masih hidup, bersyukurlah, berarti kita punya kesempatan untuk bertaat, ya, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun akan besar nilainya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita merasa bahwa ketaatan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bernafas itu ingat Allah. Jadi sudah diajari oleh Ibnu Athaillah Askandari, kalau mau bangun, mau tidur itu kita berwudu, mau tidur kita itu berzikir, mau tidur kita sholat 2 rakaat, mau tidur baca Al-Quran, mau tidur itu membaca doa, agar supaya tidur kita itu nilainya itu ibadah. Jadi setiap nafas yang keluar itu nilainya ibadah. Itu tidak hanya tidur loh. Nah, hanya tidur. Makanya para ulama terdahulu tidur itu merupakan ibadah yang paling keren. Ketika tidur tidak maksiat, tidak HP-an, tidak lihat TV, ya, tidak WA-an, tidak riba. Coba tidur itu berarti orang tidur itu meninggalkan maksiat, meninggalkan main HP, meninggalkan rasan-rasan, meninggalkan riba, meninggalkan berbagai hal. Makanya kalau tidurnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidurnya nilainya ibadah, tidurnya diawali dengan zikir, tidurnya niat ibadah, itu tidur itu sudah top. Karena apa? Dengan tidur semua maksiat ditinggalkan. Makanya begitu bangun tidur, begitu nafas keluar yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sehingga kalau kita tidur, mungkin tidurnya itu mulai jam 9, bangun itu jam 3, maka setiap nafas yang keluar itu nilainya ibadah. Karena ketika kita tidur niatnya itu bangun malam. Jadi setiap nafas yang keluar masuk itu nilainya ibadah. Betapa pentingnya namanya nafas. Ya. Jadi semakin banyak tidurnya akan semakin banyak ibadahnya. Nah, tapi ya catatannya itu tadi, niatnya ya, tidur itu ibadah. Ya Allah, aku mau tidur supaya bisa bangun malam, bisa bersujud kepadamu, bisa munajat kepadamu, bisa rukuk kepadamu, bisa mendekatkan diri kepadamu. Itu nilai tidurnya itu jauh lebih bagus daripada nilai kita sepanjang hari itu begadang, bekerja. Karena kalau kita tidak tidur itu kan banyak maksiat. Tapi kalau tidur kan tidak maksiat. Nah, tinggal bagaimana mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola niat kita, tidur itu menjadi istimewa. Begitu bangun, nafas yang pertama keluar adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nafas itu ya sangat berharga dan sangat penting dan lebih penting dari dunia dan isinya. Itulah nafas tanda hidup seorang hamba. Nah, terus kita lanjutkan. Setiap nafas terdapat takdir. Nah, setiap nafas yang keluar dari seorang hamba terdapat takdir Allah, maka wajib bagi setiap manusia mengingat Allah dalam setiap nafasnya. Baik itu takdir yang sesuai dengan keinginan atau takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi sesuatu ya, yang menimpa kita atau takdir Allah kepada kita itu ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang cocok dengan hati kita, ada juga yang tidak cocok dengan hati kita. Mungkin kita ingin A, tapi Allah berikan B. Nah, kita pinginnya itu enak, tapi yang datang tidak enak. Kita punya teman, kita punya harapan teman kita itu baik kepada kita, tapi ternyata teman itu justru mengkhianati kita. Maka kita harus melihat, ini kok mengkhianati kita, mengkhianati saya, maka ini takdir Allah yang harus saya terima. Walaupun tidak suka, tapi kita melihat bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinginnya kita hari ini sehat, ternyata flu. Ya, kita tidak cocok dengan flu, tapi kita harus menerima bahwa flu itu adalah pemberian Allah. Cocok tidak cocok ya kita pasti nerima. Hidup kita ini pasti ya, dalam hidup kita itu pasti ada sehat, ada sakit ya. Kita pinginnya sehat tapi Allah berikan sakit. Kita pinginnya itu makan enak, ternyata yang kita dapat nggak enak. Nah, tapi itu pasti terjadi dan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Nah, itu namanya takdir. Menerima harus terima, tidak terima harus terima.
Tapi kalau orang yang sudah as-salikin, ya, kita yang sudah menuju Allah Subhanahu itu kan akhirnya mengerti. Sehingga ketika ada takdir yang kurang menyenangkan bagi kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita janjian ternyata nggak ketemu. Ya sudah, inilah ketentuan Allah yang harus saya terima. Akhirnya yang kita ingat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Rencana yang sudah kita rencanakan matang itu ternyata tidak terjadi. Yang kita tidak rencanakan kadang terjadi. Terus gimana lagi? Yang memiliki alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nafas terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nafas ya, nafas dari satu nafas ke nafas yang lain itu terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menimpa kita cocok atau tidak cocok kita harus terima, dan kita harus melihat bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa menembus takdir walaupun kita itu mengeluarkan tenaga, ya, mengeluarkan segala tenaga yang kita miliki, kecuali mengingat bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Yang terkandung dalam setiap nafas, ada 4 yang terkandung dalam setiap nafas manusia. Pertama, ya, pertama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh taat kita itu sholat, puasa, zakat, haji, apalagi zikir, baca Al-Qur'an, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, kerabat. Nah, itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ya, setiap manusia dalam nafasnya itu tidak lepas, ini orang beriman ya, orang salikin tidak akan lepas dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh, sholat subuh, ya, kemudian duha, sholat duha. Itu kan dari satu nafas ke nafas yang lain ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa lepas dari orang yang beriman. Kemudian setelah sholat duhur, menunggu sholat asar, setelah sholat asar dari nafas ke nafas di situ ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat asar kemudian kita ternyata ada maksiat yang kita lakukan. Ternyata setelah sholat ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata menjelang maghrib ada ujian. Setelah maghrib ada maksiat. Jadi kita tidak akan bisa lepas 24 jam. Setiap nafas yang keluar dari diri kita, dari lubang mulut kita dan hidung kita, itu terdapat 4 perkara. Pertama yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada Allah. Yang kedua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat maksiat. Nah, itu tidak akan bisa terelakkan. Nah, saat kita mendapatkan nikmat bagaimana? Saat kita mendapatkan ujian bagaimana? Saat kita jatuh pada maksiat seperti apa yang harus kita kerjakan? Saat kita taat kepada Allah, apa yang mesti kita lakukan? Itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Dan penjelasan tentang konsekuensi itu pada saat berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini konsekuensinya taat ya. Kita hidup pasti ada namanya taat. Orang beriman itu ya sholat, ya puasa, zakat, haji, sedekah, birrul walidain, berbuat baik kepada teman, tetangga, kerabat, ya, kepada guru kita, pada murid kita, belajar, mengajar, itu bagian dari taat. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa manusia bisa taat itu atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa melaksanakan ketaatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, salat malam, sedekah, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai misalkan kita bisa sholat malam, itu kalau bukan saya itu siapa lagi? Saya itu kuat sholat malam. Itu kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa. Buktinya banyak orang bangun malam itu hanya ke kamar mandi. Nah, mungkin dari sekian juta manusia yang bangun malam itu berapa orang? Nggak banyak. Itu kalau kita bangga dengan sholat malam kita, itu suatu saat Allah akan mencabut. Sulit banget untuk bangun malam. Wah,
Akhirnya kita itu tidak bisa apa-apa lagi. Namanya orang tidur ya, orang tidur itu lupa tiba-tiba bangun sudah kesiangan. Itu kalau bukan pertolongan Allah itu siapa? Maka kalau kita bisa sholat malam itu terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa sholat malam. Bukan hanya sholat malam, sholat 5 waktu. Kapan hari ada yang bertanya, ya waktu saya ngaji di masjid di Malang itu Muhajirin, ada beberapa. Terus gimana sikap kita tatkala kita melaksanakan sholat kita diterima apa enggak? Saya ini sudah tua, jangan-jangan sholat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibalik cara berpikirnya. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa ke masjid sholat. Aku bahagia sekali bisa sholat ini karena pertolonganmu. Akhirnya kita rubah. Yang tadinya berpikir diterima atau tidak, akhirnya kita berpikirnya mengucapkan rasa syukur bahwa taat ini adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menjadi orang yang bahagia. Jadi sholat itu bukan berpikir diterima atau tidak. Sholat itu akhirnya dengan tenang, bahagia karena dengan sholat dia itu merasakan inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi bisa umroh itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang yang duitnya itu mungkin miliaran, mungkin triliunan, tapi nggak mau berangkat ke Mekah. Justru uang dan dunia itu menjadi penghalang dirinya, mencelakai dirinya. Ya, duitnya banyak, rumahnya di mana-mana. Nah, itu sudah tidak terhitung. Akhirnya anaknya menjadi anak pola, bapak keperadah itu. Akhirnya menjadi masalah justru. Nah, kita walaupun tidak banyak cukup, alhamdulillah bisa umroh, bisa haji, bisa berbagi, itu kan nikmat. Kita akan yakin, ya Allah ini pertolonganmu. Nah, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberi, zat yang merubah, zat yang segalanya bagi kita. Nah, jadi ini taat kita, sholat, puasa, zakat, haji, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang zat yang memberi, zat yang merubah, zat yang berkuasa kepada kita semua. Jadi jangan sampai kita terbalik ya. Oh ini saya sedekah, kalau bukan saya nggak bisa ini. Nah kita bisa sedekah itu ya pertolongan Allah. Oh ini kalau bukan saya nggak bisa ini. Tetap ya kita itu bisa itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah banyak, nggak usah jauh-jauh. Kita itu bisa memejamkan mata kita, itu pertolongan Allah. Bisa membuka mata kita, itu pertolongan Allah. Kita bisa makan, ya, mungkin tidak bisa merasa enak, dan yang membuat kita merasa enak dan nyaman dan nikmat itu bukan siapa-siapa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini taat kita itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian manusia tidak banyak meminta kepada Allah karena semua ketaatan itu adalah peparing Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak ada yang perlu disombongkan. Karena semuanya taat ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kemudian saya ini sholat, itu kalau bukan saya sehat mungkin nggak bisa. Nah, itu pernah saya sampaikan itu. Ada kitab yang berjudul Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad. Beliau itu menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ada orang yang usianya itu 500 tahun zaman dulu. Orang itu usianya kan panjang-panjang. Dia itu sholat, puasa, pokoknya semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meminta kepada Allah ditempatkan tempat yang sangat menyenangkan, ya, tempat yang indah di sebuah pegunungan. Ya, di situ airnya indah, suasana nyaman. Setiap hari dia itu melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia itu meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Semua Allah turuti. Akhirnya dia itu wafat, begitu meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta balasan apa? Saya ini ya ibadah
minta balasan surga, minta balasan surga. Nah, kemudian atas dasar apa kamu minta surga? Atas amal ibadah saya selama di dunia. Akhirnya Allah memberikan, ya sudah, kalau atas amalmu kamu saya masukkan ke surgaku sesuai dengan usia tatkala kamu ada di dunia. Kemudian orang ini protes, loh bukankah surga itu selamanya? Oh iya, kalau selamanya itu adalah rahmatku, bukan amalmu. Kalau amalmu ya amalmu berapa amalmu ya kalau 50 tahun ya 50 tahun itu berarti kamu di surga 50 tahun. Maka kalau kita melihat ini berarti kita hidup itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita ibadah sedikit tapi pahalanya itu banyak. Misalkan haji mabrur, pahalanya surga. Ya, haji mabrur. Itu kalau kita minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah, saya minta ini dan itu tidak tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau mau hitung-hitungan, itu tidak sebanding antara nikmat yang kita terima dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu sudah tidak terbatas, sementara ibadah kita itu terbatas. Enggak usah jauh-jauh, umur kita itu terbatas. Makanya Allah memberikan ibadah tertentu yang nilainya itu istimewa, seperti Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari khairum min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya, 1 rakaat, 2 rakaat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, itu kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu manusia itu usianya terbatas. Allah itu tahu kemampuannya terbatas. Makanya diberikan tempat-tempat istimewa, waktu-waktu istimewa agar dia itu ibadahnya sedikit tetapi nilainya besar. Itu kalau bukan rahmat Allah ya nggak mungkin. Maka kalau kita bisa taat itu maka bersyukurlah. Sehingga kadang ya kita makan saja rasanya bahagia, ya Allah. Saya makan pecel kok begitu nikmat. Itu karena apa? Ya karena hati kita itu bersyukur kepada Allah, nikmat. Itu kita sholat, mengucapkan terima kasih. Itu namanya setiap nafas itu nilainya ibadah. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Nah, bisa jadi dalam nafas kita itu nikmat. Nah, nikmat itu ada dua, nikmat zahir maupun nikmat batin. Kita mendapat nikmat, baik nikmat zahir maupun batin. Maka wajib bagi seorang hamba melihat bahwa nikmat itu bersumber pada zat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi seorang hamba bersyukur. Tuh. Nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat, nah itu nikmat yang fisik ya. Nikmat makan, nikmat tidur, ya, nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan enak, ya, nikmat bisa merasakan pahit, kecut, nikmat bisa merasakan, bisa mendengar. Itu kan semuanya nikmat. Kita harus tahu sang pemberi nikmat, al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu, insya Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ya, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bisa melihat bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan lahir namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat zahir, batin. Apa? Nikmat batin itu merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya sedekah, merasakan nikmatnya berzikir, merasakan nikmat. Itu kan nikmat batin yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Kalau nikmat fisik itu ya terbatas. Nikmatnya pecel kalau sudah kenyang, ya nikmatnya rawon kalau sudah kenyang nggak nikmat lagi.
Itu kan nikmat zahir. Tapi kalau nikmat rohani itu begitu kita melaksanakan ibadah tidak mau berhenti, karena nikmat itu tidak ada puasnya kalau nikmat batin. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu ada 3 ya. Rukun syukur itu ada 3. Pernah saya sampaikan. Arkanus syukri thalathah. Rukun syukur itu ada 3. Pertama, syukur bil lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu syukur dengan lisan. Kita akan mendapatkan pahala dari lisan, yaitu karena kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil qalbi, ya. Syukur dengan hati. Bagaimana? Ditampakkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah menyampaikan begini. Kalau kita mendapatkan hadiah dari orang tua sarung, nah, kalau kalau anak perempuan itu mendapatkan hadiah mukena dari ibunya, mukena itu dipakai depan ibunya, kemudian mengucapkan terima kasih ibu, mukenanya saya pakai. Itu namanya menampakkan nikmat kepada sang pemberi. Pasti yang memberi itu bahagia, senang. Terima kasih nak, mukenanya dipakai kamu sholat. Itu pasti bahagia yang memberi itu. Jangan sampai kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi raut muka kita tidak menampakkan bahagia. Contoh, terima kasih Bu ya, mukenanya saya sudah terima. Tapi mukenanya itu tidak digunakan, tapi ditaruh di atas meja, kemudian buat lap. Oh, betapa sakit hatinya itu pemberinya itu. Mana nak mukenanya? Mukenanya sudah saya terima. Terus ibunya melihat, oh ternyata mukenanya itu ditaruh di lemari, nggak dipakai. Nah, itu makanya saya kalau ada ada teman memberi sarung itu saya bawa. Kadang kalau umroh saya bawa tawaf. Kadang saya pakai sholat untuk mengingatkan bahwa orang yang memberi itu pasti senang dan bahagia. Nah, apa saja. Itu namanya rukun syukur yang kedua. Nah, kita bisa mendapatkan nikmatan, kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta kita gunakan untuk yang baik. Ya. Nikmat mata kita gunakan untuk yang baik. Itu namanya menampakkan nikmat kepada zat yang memberi. Nah, rukun syukur yang ketiga adalah proporsional. Menggunakan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita punya mata, bersyukur mata, yaitu tidak sampai menggunakan mata untuk hal-hal yang tidak baik. Semalam suntuk, ya, tidak tidur, berarti zalim terhadap mata. Kenapa nggak tidur? Saya menikmati, berarti zalim terhadap mata. Hak mata itu apa? Harus terpejam pada waktunya. Ya, nikmat itu nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mendengarkan yang enak. Ya, kemudian nikmat lidah itu merasakan nikmat makanan dan minuman, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Terus yang berikutnya. Ujian. Nah, setiap nafas kita, mungkin tadi ada nikmat, kemudian ada namanya taat. Ujian, manusia itu tidak akan bisa lepas dari ujian. Berat atau ringan, kecil atau besar, ada yang diuji dalam hidupnya, setiap nafasnya yang keluar, desahan nafasnya itu banyak ujian. Ya, ujian itu kadang ujian kaitannya dengan materi, kadang dengan kesehatan, kadang ujian dengan anak. Ada orang yang punya anak banyak tapi nggak punya duit, ada yang punya duit banyak tapi nggak punya anak. Oh, itu sudah. Ada yang nggak punya nggak punya kesempatan untuk bekerja, ya, padahal dia itu sudah sarjana. Ada yang tidak lulus sarjana tapi banyak pekerjaan, ada yang banyak pekerjaan tapi gajinya kecil, ada yang gajinya itu besar tapi jarang bekerja. Itu semua ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu. Ada yang macam-macam namanya ujian. Ada yang diberikan ujian sakit tapi duitnya itu banyak. Ada yang punya anak tapi anaknya bandel, tapi semua serba kecukupan. Itu adalah bagian dari ujian. Ya. Pokoknya manusia itu tidak akan bisa lepas dari ujian.
Nah, dalam setiap nafas terdapat ujian, maka wajib bagi seorang hamba sabar atas ujian tersebut. Jangan melihat itu sebagai ujian, namun lihat siapa yang memberikan ujian. Sebab jika orang sudah mencintai Allah Subhanahu dengan sesungguhnya, manusia akan melihat bahwa ujian itu menjadi bukti rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya pernah dulu memberikan contoh pengamen ya, pengamen. Seorang pengamen itu misalkan kita sedang makan, kemudian ada pengamen. Pengamen itu suaranya enak, orangnya baik, bersih, wajahnya juga keren, ya, musiknya enak, lagunya cocok. Ya, itu biasanya ngamen, kita nikmati lagunya, apalagi lagunya itu sesuai dengan kehidupan kita. Itu biasanya setelah nyanyi kita tambah lagi, lanjut. Ya, karena apa? Ya karena senang. Nah, sebaliknya ada pengamen, begitu sampai suaranya serak, baunya nggak enak, ya itu pasti akan segera kita beri, kemudian segera meninggalkan kita karena kita tidak cocok. Nah, tatkala kita menghadapi berbagai ujian, kita kan kalau menghadapi ujian, ciri khas seorang muslim, orang mukmin, orang yang saleh, itu biasanya kembali kepada Allah. Ya Allah, kau berikan aku sengsara. Tapi dalam kesengsaraan itu ada kenikmatan, yaitu apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak tahajud, akhirnya tahajud. Yang tadinya tidak pernah sholat 5 waktu, akhirnya sholat 5 waktu. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, akhirnya baca Al-Quran. Yang tadinya tidak berzikir, akhirnya berzikir. Maka dalam kondisi seperti itu, dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu, ya, ujian itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak ingin, ya, dia itu jauh darinya. Coba kalau diberikan banyak kenikmatan kan jauh kan. Nah, kalau cukup materi, semuanya enak, akhirnya apa? Hidupnya itu kecenderungan hedonis. Coba orang baru kaya, apa jarak bahasa karena itu OB, apa namanya, orang baru OBK, orang baru kaya itu. Ya, orang baru kaya itu biasanya itu, ya, orang baru kaya itu rumahnya biasanya itu wow, ya, milih perabotan-perabotan yang wow, semua serba wow. Karena serba baru kaya. Dia itu sedang menikmati dunianya. Tapi kalau sudah kalau orang-orang yang sudah mapan imannya, tidak lagi tersilau dengan dunia. Dia itu justru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kadang ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita terus-menerus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu kalau kita diberikan enak itu lupa. Memang kecenderungannya enak itu melupakan sang pemberi. Nah, makanya banyak orang yang kalau kaya itu biasanya lupa. Ya memang ya seperti itu. Maka beruntunglah kita itu kalau dapat ujian, ya itu akhirnya membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang manusia itu, ya Allah kalau ujian jangan berat-berat amat. Nah, memang ujian itu berat dan kecilnya itu Allah sudah mengukur. La yukallifullah nafsan illa, Allah tidak akan berikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Bahkan ada kalimat yang sangat menarik, jangan kita meminta supaya ringan, ya, supaya diringankan ujiannya, tapi mintalah kepada Allah agar pundak kita diberikan kekuatan, agar setiap ujian yang ada pada pundak kita kuat, ya, memikulnya. Jadi kalau pundak kita kuat, itu mikul berapa saja itu nggak masalah. Tapi kalau pundak kita itu ringkih, orang Jawa itu ringkih apa? Ringkih itu namanya lemes, ya. Itu kadang ujian sedikit saja itu rasanya seperti kiamat. Ya Allah, kenapa kau siksa saya seperti ini? Padahal itu ujian itu sangat sangat kecil sekali. Nah, bagaimana untuk membangun agar supaya ujian itu walaupun besar kita kuat, katanya para ulama itu, ya, kuat sholat malam. Insya Allah ujian apapun itu nggak ngefek pada kita. Nah, itu namanya
permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maksiat. Nah, ini biasanya tidak satupun manusia kecuali pernah bermaksiat, baik itu maksiat batin maupun maksiat zahir. Yang paling banyak manusia itu adalah bermaksiat zahir, tapi sebenarnya maksiat zahir itu gampang bertobatnya. Apa? Misalkan maksiat zahir ya, berjudi, berzina, itu kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka dia itu akan kembali bersih, suci. Mencuri, minum, itu maksiat zahir. Tapi yang sengsara adalah maksiat batin, karena kita tidak tahu kalau kita sedang bermaksiat. Contoh maksiat batin ya, hasud. Itu kan orangnya baik-baik saja. Kadang dia itu rajin ibadah. Tapi ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi dia itu ingin menampakkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan masalah itu. Masalah itu. Contoh ya, kita sholat. Misalkan yang sering itu sholat malam. Ya, zaman sekarang namanya konten. Semua dikontenisasi. Ibadah sholat malam buat jadikan konten, sedekah jadikan konten, ya, tawaf jadi konten, wukuf jadi konten, apa saja semua itu menjadi konten. Dia lupa dia itu bisa ibadah pertolongan Allah, tapi Allah itu dijadikan konten untuk dirinya, untuk ketenarannya, untuk kepentingannya, untuk kekayaannya dan sebagainya. Dia itu sedekah, jumlahnya banyak, tapi dia itu mendapatkan lebih banyak karena apa? Mengeksploitasi anak yatim, mengeksploitasi fakir miskin. Dikumpulkan itu anak-anak fakir miskin, ada 100 orang, dia kasih 50-an ribu atau 100-an ribu, tapi dibuat video, tujuannya apa? Agar dia itu mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, followernya lebih banyak. Itu namanya sedekah konten. Padahal Nabi menyatakan, kalau kita berbagi dengan tangan kanan, mestinya tangan kiri tidak tahu. Nah, kita maksiat itu kadang maksiat zahir dan maksiat batin. Maka kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah as-salikin, orang yang sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum as-salikin, ya tidak satu pun manusia kecuali akan jatuh pada perbuatan maksiat, baik zahir maupun baik batin. Ketika jatuh pada maksiat, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Pemaaf. Orang yang bertobat atas dosanya jauh lebih baik daripada orang yang taat namun bangga dengan taatnya. Ini makanya ada satu kalimat di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, yaitu mencintai, di sini menggunakan fi'il mudhari', yuhibbu berarti terus menerus. Yuhibbut tawwabina, Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Yuhibbul mutatahhirin. Jadi beruntunglah orang yang pernah maksiat terus kemudian bertobat, itu akan menjadi kekasih Allah karena dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Bahkan dalam doa yang di bulan puasa itu apa namanya? Innallaha, sungguh Allah itu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ada tuhibbu, mencintai, ya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan sholat itu isinya itu apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sholat sendiri itu pelebur dosa. Sedekah kita itu pelebur dosa. Kita berangkat menuju tempat majelis ilmu itu pelebur dosa. Wudu pelebur dosa. Ya, dari satu kebaikan yang lain itu pelebur dosa. Haji pelebur dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima. Antara satu umroh dengan umroh satu itu pelebur dosa. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lain pelebur dosa. Kita Jumatan sekarang, berarti dosa satu Jumat dilebur. Antara satu puasa Ramadan ila Ramadan pelebur dosa. Jadi kita puasa bulan Ramadan tahun ini melebur dosa bulan Ramadan tahun kemarin.
Jadi antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara sholat satu dengan sholat yang lain itu pelebur dosa. Jadi kalau kita banyak maksiat, banyak beramal, insya Allah maksiat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Terus kita lanjutkan terakhir. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu doa, Allahumma rahmataka arju. Allahumma ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Karena kita harus punya roja, punya harapan. Yang kita harapkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita itu tidak cukup, sebanyak apapun amal ibadah kita tidak cukup dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala takilni ila nafsi fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku, ya, jangan kau biarkan aku menyerahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Ini kalau kita tidak di tangan Allah, pada kekuasaan Allah, itu udah hancur kita ini. La takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan biarkan aku, ya, kau serahkan pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Waslih li sa'ni kullah, ya, dan perbaikilah urusan seluruhnya. La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Ini doa ini setiap hari saya baca. Doa ini setiap hari, setiap malam saya baca. La takilni nafsi tarfata ainin. Ini karena kita menyadari kita ini tidak berdaya. Kalau sudah diserahkan pada diri kita, kita ini awut-awutan. Tapi kita pasrahkan kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Kalau kita maksiat, kita tahu Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, sehingga akhirnya hidup kita itu bermakna. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Thalib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah kajian kitab Tafsir Hikam pagi hari ini kita telah mendapatkan banyak pengetahuan baru barangkali dari Ustadz kita Adim. Bapak Ibu, sekaligus kami juga menginformasikan pada para jamaah bahwa insya Allah mohon doa restunya. Nanti Ustadz Adim juga bisa nambahi informasi ini pada tanggal 23 Maret, Selasa depan, Pondok Pesantren Nurul Hikam insya Allah akan diresmikan sekaligus mengawali kajian hybrid yang kita sebut sebagai kajian pertama ya di Indonesia, hybrid, yakni offline dan online pada tanggal 23 pada Selasa depan, sehari menjelang puasa insya Allah. Jadi nanti rangkaiannya diawali dengan khatmil Quran dan nanti pada malam hari akan ada kajian kitab Sahih Muslim insya Allah oleh Ustadz Asyar dari Sarang Rembang. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan ini Ustadz dari jamaah, yakni dari Ibu Ririn, insya Allah. Ibu Ririn, beliau begini, kalau taat, nikmat, dan ujian, semua itu adalah peparing atau pemberian dari Allah. Namun apakah maksiat juga pemberian dari Allah SWT? Apakah bukan dari hamba itu sendiri yang telah berbuat zalim? Atau maksudnya terhindar dari maksiat adalah berkat pertolongan Allah? Ini mohon penjelasannya dari Ustadz Adim. Monggo Ustadz mungkin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Ya, ada di sebuah kisah di apa namanya sarahnya kitab Al-Hikam, itu ada orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu ditanya tentang apa yang diperbuat oleh dirinya waktu di dunia.
pertanyaan, kenapa kamu bermaksiat? Ini kan takdirmu ya Allah. Ini kan takdirmu ya Allah. Allah itu berpaling, memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, itu. Jadi dia itu melakukan maksiat kemudian dilemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban itu, ini kan takdirmu. Yang menjadikan saya maksiat kan dirimu. Terus satunya lagi ditanya, kenapa engkau bermaksiat? Ya Allah, kami ini hamba yang lemah. Aku hamba yang tidak berdaya. Maafkanlah aku ya Allah. Ampunilah ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Orang ini justru dikasihani. Akhirnya orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam setiap ceramah biasanya kita mendengar kalau ini baik itu dari Allah, kalau ini dari buruk dari diriku sendiri. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan kekurangan, kita mengakui bahwa diri kita itu memang lemah. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sehingga kita akhirnya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kebaikan bisa taat, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu caranya. Ya, caranya begitu. Nah, kalau kemudian kita itu melakukan keburukan kemudian ini kan takdirmu ya Allah. Oh, itu kan bahaya. Itu kalau di perusahaan misalkan dijawab seperti itu. Kenapa kan? Ini kan apa namanya aturan itu biasa langsung dipecat itu. Tapi kalau kemudian kita minta maaf dan lain sebagainya itu biasanya dimaafkan. Makanya itu ada aturannya. Kalau itu ini baik ini dari Allah, kalau ini kekurangan itu dari sisi saya sendiri karena saya manusia biasa tempat salah dan lupa. Biasanya setiap awal ceramah itu biasanya demikian. Atau di akhirnya biasanya. Gitu Mas Talib. Oh, baik. Ibu Ririn mungkin bisa jelas jawaban dari Ustaz Azim. Jadi Matur nuwun Ustaz. Iya, sami-sami. Bapak Ibu barangkali ada kesempatan untuk bertanya secara langsung, monggo. Mungkin satu pertanyaan saja karena waktunya juga sudah cukup mepet. Sekaligus Ustaz mungkin bisa ditambahi penjelasan informasi kaitannya dengan pembukaan Pondok Pesantren Nurul Hikam, mungkin monggo Ustaz. Sekaligus mungkin bisa doa kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Ingin saya sampaikan di sini pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ikut kontribusi dalam proses pembangunan Pondok Pesantren Nurul Hikam dan alhamdulillah sudah selesai mungkin 90% ya. Kita mulai mengaktifkan ya, insya Allah awal Ramadan kita mulai dan insya Allah nanti diawali dengan membaca Al-Quran hataman Al-Quran karena nanti isinya juga untuk tahfidul Quran. Yang kedua setelah maghrib mungkin membaca sholawatan sebentar dan habis isya sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan membaca kitab Sahih Muslim karena kita ingin kitab Sahih Muslim dibaca ya, dan kitab Sahih Muslim itu bersanad itu apa? Menyambung sampai Rasulullah. Jadi kebetulan yang mengaji itu adalah Ustadz Asyhar. Ustadz Asyhar itu ngaji di Sarang selama 9 tahun. Pernah ngaji di Mbah Maimun Zubair almarhum, kemudian pada Gus Naji, Kiai Maimun Zubair pernah ngaji di Mekah. Ya, di Mekah pada abahnya Said Muhammad sampai Rasulullah SAW, sehingga insya Allah ada keberkahan. Dan saya punya kepentingan pertama kita baca kitab Sahih Muslim karena membaca kitab Sahih Muslim sama dengan membaca pribadi Nabi Muhammad SAW, dan bukan karena kita hebat tapi kita ingin mendapatkan barokah dari kitab tersebut karena isinya adalah dawuh-dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita kelak mendapatkan syafaatnya. Sehingga Bapak Ibu yang ikut kontribusi baik itu materi atau doa atau apa saja, insya Allah mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan nanti juga diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sistemnya nanti hybrid, nanti Bapak Ibu bisa ikut melalui Zoom dan juga bisa bersama-sama selama bulan suci Ramadan, bukan hanya Ramadan, seterusnya seperti itu
ya seterusnya. Karena Sahih Muslim itu kitabnya tebal, kalau nggak salah itu 4 jilid. 4 jilid ya, 4 jilid. Dan mudah-mudahan barokah dari hidup kita, nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketemu Nabi itu kita bisa berbicara. Ya Rasulullah, aku pernah membaca dawuhmu dan aku pernah melakukan dan melaksanakan apa yang telah kau dawuhkan kepada kami. Walaupun kami di Indonesia, tapi kami tetap mencintaimu, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memang ingin ada kitab Sahih Muslim yang dikaji secara khusus, Al-Quran dan hadis, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dukungannya dan doanya ya. Kita sudah siapkan ya segala sesuatunya. Kita siapkan sound systemnya sudah, laptopnya sudah, kemudian pokoknya semuanya sudah. Dan ini ada Mas Nanda yang ahli IT yang mempersiapkan, ada Mas Thalib ya, dan ada teman-teman yang lain, ada Mas Khalid ya dari Radar. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya, dan insya Allah barokah dunia hingga akhirat. Demikian kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa kayaf mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma aftah lana abwaab rahman wa anta khairul fatihin ya Rahman ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Razzaq warzuqna rizqan halalan tayyiban barakah wa anta khairur raziqin. Ya Fattah iftah lana abwaab rahman wa anta khairul fatihin. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan suci Sya'ban dan pula bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah panjang umur untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Allahumma rizqna ya Allah rizqan halalan tayyiban barakan anda kharazikin. Ya Allah, berkahilah ilmu kami, ya Allah berkahilah hidup kami, ya Allah berkahilah anak kami, berkahilah putri-putri kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Efriza. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat selalu. Insya Allah kita ikut ke kajian ya, Pak Ustaz. Erli, Bunda.